Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fathia Rizkiani dari kelas PI3C. Adanya saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak dosen Rizky Abdillah MPD. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan seputar sholat fardu. Sebagai umat muslim, tentu kita tidak asing lagi dengan kata sholat. Bagaimana sih pengertian sholat? Bagaimana hukumnya? Dan apa saja sih syarat yang terdapat dalam sholat? Kemudian ada berapa rukun sholat? Apa saja sih rukun sholat? Hal-hal apa saja sih yang dapat membatalkan sholat? Kemudian bagaimana tata cara yang baik dalam sholat? Nah, itu semua akan saya bahas di video ini. Langsung saja dari pengertian dan hukum sholat. Sholat mengandung arti doa. Menurut istilah, sholat ialah ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan beberapa syarat tertentu. Hukum sholat fardu adalah wajib ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, seperti dalam firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian apa saja sih syarat yang terdapat dalam sholat? Nah, syarat yang terdapat dalam sholat itu ada dua. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat wajib sholat adalah syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sholat. Nah, yang termasuk syarat wajib sholat yaitu diantaranya yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh, yang keempat suci dari haid atau menstruasi dan nifas atau masa setelah melahirkan. Kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar sholat yang dilaksanakannya sah secara tuntutan Islam. Yang termasuk syarat sah sholat yaitu yang pertama suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat, mengetahui waktu masuknya sholat. Yang kelima, mengetahui rukun sholat. Kemudian rukun sholat. Ada berapa sih rukun sholat itu? Nah, rukun sholat itu ada 13. Yang diantaranya yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri, keempat membaca Al-Fatihah, kelima ruku dengan tumakninah, yang keenam i'tidal dengan tumakninah, 7 sujud dengan tumakninah, 8 duduk di antara dua sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, 12 membaca salam awal, 13 tertib atau urut. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ada beberapa hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu diantaranya meninggalkan syarat sah sholat dan rukun sholat dengan sengaja. Yang kedua, berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat. Yang ketiga, bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali. Yang keempat, terkena najis. Yang kelima, terbukanya aurat ketika sholat. Yang keenam, membelakangi kiblat atau bergeser dari arah kiblat. Yang ketujuh, makan dan minum meskipun sedikit. 8, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Yang kesembilan, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti menambah ruku dan sujud dengan sengaja. Kemudian tata cara sholat. Sebelum melaksanakan sholat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, pahami syarat-syarat sholat. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, syarat dalam sholat itu ada 2, wajib dan sah. Nah, yang kedua, berwudu dengan air yang suci, lagi mensucikan. Contoh seperti air hujan, air laut, air sungai, dan air sumur. Jika tidak menemukan air, boleh bertayamum dengan tanah atau debu yang suci. Setelah itu, barulah dibolehkan memulai sholat. Sebelum memulai sholat, niatkan dalam hati, yaitu hendak melakukan sholat karena Allah dengan menentukan jenis sholat yang akan dikerjakan. Macam-macam sholat fardu itu ada 5, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib,
dan sholat isya. Nah, di sini saya ambil contoh sholat maghrib munfarid atau sholat maghrib yang dilakukan sendirian tanpa makmum dan tanpa imam. Yang pertama, niat sholat maghrib, bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Memasuki rakaat pertama, takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan posisi ibu jari di bawah telinga seperti ini untuk laki-laki, dan kedua tangan sejajar dengan dada seperti ini untuk perempuan, diiringi dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan membaca doa iftitah. Bacaannya seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian dilanjutkan membaca Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kemudian dilanjutkan membaca surat pendek dalam Al-Quran. Saya ambil contoh Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjutkan dengan ruku, diiringi dengan membaca Allahu Akbar. Sewaktu ruku, bacalah tasbih Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diulang sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal, bangkit tegap kembali dari ruku dengan mengangkat kedua tangan seperti ketika takbir sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu diturunkan kembali, lurus ke bawah sisi badan, dilanjut membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian sujud. Bacaannya yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diulang sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirashi sambil membaca Allahu Akbar. Bacaan duduk iftirashi yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kedua, sujud kembali sambil membaca Allahu Akbar. Cara dan bacaannya seperti sujud yang pertama tadi. Rakaat kedua sama saja dengan rakaat pertama. Berdiri dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar disertai dengan bacaan surah Al-Fatihah dan surah pendek yang berbeda dari rakaat pertama. Selanjutnya ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah di sini jari telunjuk kita diacungkan ke depan seperti ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memasuki rakaat ketiga seperti rakaat pertama dan rakaat kedua. Berdiri kembali dengan mengucapkan Allahu Akbar disertai dengan bacaan surah Al-Fatihah dan surah pendek lainnya.
kemudian ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, dan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Terakhir, gerakan salam dimulai dari kanan, kemudian kiri dengan melihat ke bahu dan diiringi dengan membaca bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tulisan maupun lisan. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.